Selamat petang pemirsa, berikut ini 4 berita populer yang dirangkum Newsroom tribunpapua.com selama 24 jam terakhir. Sejak Minggu 1 Agustus 2021 sampai Senin 2 Agustus 2021. Bersama saya Tirza Ponyadone. Berita pertama datang dari update kronologi TNI mengamankan 6 anggota KKB Papua. Tentara Nasional Indonesia berhasil mengamankan 6 orang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata Papua dan menemukan sejumlah dokumen. Dokumen tersebut ditemukan Satgas Pamtas RI PNG Yonif 131 BRS saat mengamankan 6 orang terduga KKB. Diketahui 6 orang terduga anggota KKB itu dicokok saat melintasi pos Kofro Lama Distrik Arsto Tibur Kabupaten Kerom, Papua dalam agenda sweeping pada Rabu 8 Juli 2021 lalu. Wakil Komandan Satgas RI PNG Yonif 131 BRS Mayor Infantri Ahmad Muzani menjelaskan, 6 orang tersebut ditahan saat mengendara mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi BA 1934AP. Ketika diperiksa, diketahui bahwa 6 orang diantaranya diduga sebagai anggota organisasi Papua Merdeka, sementara pengemudi mobil yang hanya sebagai jasa rental dilepaskan. Setelah dilakukan interogasi lanjutan oleh Satgas Intelijen TNI, diperoleh keterangan bahwa ke-6 orang tersebut baru saja selesai menghadiri upacara HUT OPM pada 1 Juli 2021 di Markas Victoria, Distrik Bewani, Papua New Guinea. Sementara itu, berita kedua datang dari update virus corona di Papua dan Papua Barat. Pemerintah kembali memperbaharui data kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan data dalam 24 jam terakhir hingga Minggu 1 Agustus 2021. Jumlah kasus secara nasional masih bertambah sejak kasus pasien pertama terinfeksi virus corona diumumkan pada 2 Maret 2020. Adapun jumlah kasus COVID-19 hingga Minggu 1 Agustus 2021 di Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai 46.005 kasus. Untuk Provinsi Papua, jumlah kasus positif mencapai 27.223 kasus, sedangkan pasien yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 12.960 orang dan meninggal sebanyak 271 orang. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, kasus positif mencapai 18.782 kasus. Pasien yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 15.517 dan meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 287 orang. Sedangkan untuk berita ketiga datang dari dunia kesehatan, di mana minyak cengkeh ternyata ampuh untuk mengobati sakit gigi. Bagi Anda yang sering mengalami sakit gigi, Anda mungkin bisa menggunakan cengkeh sebagai salah satu obat peredah nyeri. Diketahui cengkeh telah digunakan sebagai obat tradisional sepanjang sejarah karena kandungan minyak cengkeh secara efektif menghilangkan rasa sakit dan peradangan. Cengkeh mengandung eugenol yang merupakan antiseptik alami. Cara menggunakannya pun mudah. Cukup teteskan sedikit minyak cengkeh ke bola kapas, lalu oleskan ke daerah yang sakit. Lakukan ini beberapa kali dalam sehari. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan setetes minyak cengkeh ke dalam segelas air kecil sebagai obat kumur. Namun, bila masih merasakan nyeri yang berkepanjangan, Anda bisa melakukan konsultasi kepada dokter. Berita keempat ini dari informasi kesehatan, kita beralih ke dunia olahraga terkait harapan pelatih kepala Persipura Jackson Tiago setelah resmi mendatangkan Elisa Basna di timnya. Persipura Jayapura akhirnya mulai mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan dua pemain yakni Boaz Solosa dan Justinus Pai. Jackson Tiago, pelatih Persipura Jayapura juga telah mengungkapkan resmi merekrut mantan pemain Persita Tangerang Elisa Basna. Pada Minggu 1 Agustus 2021, Jackson mengatakan Elisa Yahya Basna sudah bergabung bersama Ian Kabes dan kawan-kawan di sesi latihan. Sebelumnya, pria kelahiran Sorong, Papua Barat tersebut resmi bergabung bersama tim setelah terlihat dalam sesi pemusatan latihan Persipura pada Kamis 29 Juli 2021 di Kota Batu Malang.
Elisa merupakan adik dari pesepak bola Yanto Basna yang kini mengharumkan bumi cendrawasih dari sepak bola Indonesia. Ia menjadi palang pintu di salah satu klub di Thailand. Elisa yang berposisi sebagai gelandang bukanlah orang asing dalam skuad Mutiara Hitam. Ia pernah berjersey Persipura pada 2 musim lalu. Demikian berita populer pilihan Newsroom Tribun Papua. Jangan lupa Tribuners untuk mengikuti update berita-berita terkini di media sosial kami. Di antaranya Instagram Tribun Papua Official, Facebook Tribun Papua, dan website tribunpapua.com. Selain itu pemirsa, di masa pandemi COVID-19 kami terus menghimbau untuk jangan lupa menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian laporan berita populer saya Tirza Bonyadone bersama kru di Studio 2 yang bertugas undur diri. Selamat petang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.